Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan punya semangat belajar yang tinggi. Senang bertemu kembali dengan kalian. Oh iya, apakah kalian sudah sholat subuh tadi subuh? Mengaji dan bantu ayah bunda kalian? Jika sudah, berarti kalian hebat teman. Benar-benar jadi anak yang soleh dan soleha, yang dirindukan surga. Nah, di sana ada teman kita juga namanya si Mus. Dia rajin teman menjaga kebersihan lingkungan rumahnya agar bisa bermain dengan gembira bersama teman-temannya yang lain. Yuk kita sapa si Mus. Hai Mus, selamat pagi. Nanti selesai menyapu kita belajar yuk. Pagi Kitty. Iya sebentar, sedikit lagi selesai Kitty. Tunggu ya. Oke Mus. Apa yang sedang kamu lakukan teman? Lagi bersihkan Peret. Hai Peret, nanti kamu ikut juga belajar bersama kami ya. Hari ini kita akan belajar membuat kalimat tanya dengan kata tanya apa dan siapa. Juga menentukan arah mata angin dan mengenal denah sederhana. Oke, kamu mau ikut Peret? Iya, aku akan ikut belajar bersama kalian. Oke teman-teman, sebelum kita masuk lanjut dalam kegiatan PJJ nanti, ngomong-ngomong kamu tahu tidak Peret? Kenapa kita harus belajar menentukan arah mata angin? Tahu nih Kitty, beritahu aku dong mengapa? Nih ya, supaya kita anak-anak muslim sejak dini tahu kemana arah kiblat kita. Karena salah satu manfaat mempelajari arah mata angin bisa menjadi pedoman dalam menentukan arah kiblat untuk melaksanakan ibadah maupun pembangunan masjid teman. Nah, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Dengarkan ini bunyinya. Walillahil masyriq wal maghrib فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Nah, kalian tahu artinya? Dengarkan ya, saya akan bacakan. Dan kepunyaan Allah lah di timur dan di barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Oke teman, kita mulai saja pembelajaran hari ini ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian tetap bersemangat belajar ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar membuat mata angin dan denah lingkungan rumah. Oke, kita mulai dengan arah mata angin dulu ya. Nah, tahukah kalian arah mata angin? Arah mata angin adalah merupakan pedoman untuk menentukan suatu posisi tertentu. Biasanya disebut juga dengan titik kompas anak-anak. Oke? Nah, sedangkan arah mata angin terdiri dari dua jenis komponen. Sebenarnya ada 3 anak-anak, tapi di sini Madam hanya menjelaskan 2 saja dulu, sesuai dengan level kalian. Oke. Nah, yang pertama primer, terdiri dari 4 arah mata angin yang biasanya dijadikan pedoman pokok untuk menentukan yang lainnya, yaitu barat, timur, selatan, dan utara. Kedua, umum, terdiri dari timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Sedangkan mata angin terdiri dari 8 arah anak-anak. Nah, bisa kalian lihat gambar arah mata angin yang ada di slide ini. Nah, coba kita lihat, ada utara di atas, di bawahnya selatan, kemudian timur, ada barat. Nah, antara utara dan timur ada timur laut.
Antara timur dan selatan ada tenggara. Antara selatan dan barat ada barat daya. Antara barat dan utara ada barat laut, anak-anak. Oke? Nah, demikian anak-anak arah mata angin. Apakah kalian mengerti? Kita lanjutkan ya, menentukan arah mata angin. Menentukan arah mata angin caranya sederhana, anak-anak. Berdirilah dengan kedua tangan yang direntang di halaman dan menghadap ke arah matahari terbit ya. Berarti kamu menghadap ke arah timur, sedangkan punggungmu ke arah barat, tangan kananmu ke arah selatan, dan tangan kirimu ke arah utara. Nah, jika kamu punya kompas dan ingin menggunakannya, bagaimana caranya? Caranya pertama, letakkan kompasmu di permukaan yang datar. Lalu tunggu sejenak ya anak-anak. Biarkan hingga jarum kompas diam dan tak bergerak lagi. Jarum kompas pasti akan menunjukkan ke arah utara dan selatan. Nah, setelah itu kamu pasti tahu ke arah mana yang menuju utara ataupun selatan. Kamu bisa menjadikannya sebagai pedoman untuk menyesuaikan ke arah yang kamu inginkan dengan membaca angka dan garis kompasmu. Oke, anak-anak, ada pertanyaan? Baiklah, kita lanjutkan manfaat arah mata angin. Antara lain yaitu pertama, membantu untuk menentukan arah yang dituju dengan tepat. Kedua, membantu seseorang agar tidak tersesat dalam perjalanan. Ketiga, bagi umat muslim dapat menjadi pedoman dalam menentukan arah kiblat untuk melaksanakan ibadah ataupun pembangunan masjid, anak-anak. Oke, anak-anak, kalian sudah paham tentang arah mata angin? Madam berharap kalian paham ya. Baiklah, kita lanjutkan mengenal denah lingkungan rumah. Nah, tahukah kalian apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau bagian dari suatu tempat, jalan, bangunan, dan lain-lain. Peta dan denah dibuat untuk mempermudah kita menemukan lokasi atau tempat tujuan yang kita inginkan. Oke, ada pertanyaan? Ya atau tidak? Baiklah, kita lanjutkan ya. Contoh denah rumah Haidir. Nah, di mana rumah Haidir? Kita lihat dulu denah ini. Ada Jalan Anggrek, Jalan Melati, Jalan Kenanga, Jalan Dahlia. Di mana tepatnya rumah Haidir? Di Jalan Kenanga. Nah, sekarang kita akan coba membuat keterangan sederhana tentang denah ini. Contoh, namaku Haidir. Rumahku berada di Jalan Kenanga. Di depan rumahku ada lapangan bola. Di seberang jalan sebelah kanan rumahku ada masjid. Sedangkan di sebelah kiri rumahku adalah rumah Musa. Nah, anak-anak, demikian tuh contoh untuk menerangkan atau menjelaskan denah lingkungan rumah. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, apakah kalian sudah paham tentang denah? Baiklah, kita lanjutkan dengan kalimat tanya. Harap kalian sudah paham penjelasan tadi ya. Nah, kita lanjutkan dengan membuat kalimat tanya dari kata tanya apa dan siapa. Oke. Untuk mempermudah kita memahami kalimat tanya, baiklah kita harus tahu dulu apa itu kalimat tanya. Kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Tanggapan atau jawaban yang digunakan biasanya berupa penjelasan yang panjang maupun hanya berbentuk konfirmasi, serta tergantung dari pertanyaan dan kondisi saat melakukan percakapan tersebut. Adapun jenisnya, jenis kata tanya yang akan kita bahas hanya dua di sini, yaitu apa dan siapa. Kita bahas dulu apa ya. Apa? Kata ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan.
Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan atau penjelasan dari apa yang ditanya. Contoh, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Jawabannya, kalimat tanya adalah kalimat yang ditujukan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Apa nama sekolah itu? Nama sekolah itu adalah SD Islam Al-Azhar 21 Pontianak. Nah, yang kedua, kata tanya siapa. Kata ini berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Contoh, siapa yang mengantarmu pergi ke sekolah setiap hari? Jawabannya, yang mengantarkan aku pergi ke sekolah setiap hari adalah ayahku. Yang kedua, siapa yang membimbingmu di sekolah? Jawabnya, guruku, Pak Medi Andreas namanya. Oke anak-anak. Nah, sekarang dari mana kita tahu itu kalimat tanya atau bukan? Nah, dari ciri-ciri kalimat tanya tersebut. Nah, di sini Madam akan menjelaskan 2 ciri-cirinya saja sesuai dengan level kalian. Pertama, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanya anak-anak, seperti gambar yang ada di slide ini. Kedua, kalimat tanya umumnya selalu diawali dengan kata tanya, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Oke, baiklah. Madam harap kalian sudah paham dengan penjelasan yang Madam berikan hari ini. Oke, ada pertanyaan? Anak-anak? Nah, jika kalian belum paham, pelajari video ini berulang-ulang ya, sampai kalian paham. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Baiklah, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, apakah kalian sudah paham penjelasan dari Madam kita? Jika sudah, yuk kita uji kemampuan kita memahami penjelasan dari Madam dengan mengerjakan latihan ini. Benar tidak, Rebit? Benar teman, kita harus tahu apakah kita sudah paham atau belum lewat ujian ini. Yuk kita kerjakan, tapi jangan lupa tulis di buku tulis dengan rapi ya. Dan tulisan dengan tulisan tegak bersambung. Serta jangan lupa gunakan huruf kapital dan tanda bacanya ya. Kita sudah selesai kerjakan yang ini ya teman, KI 4. Jelaskan atau ceritakanlah letak rumah di bawah ini berdasarkan denah sederhana berikut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Jika sudah selesai dikerjakan, jangan lupa kirim ke Madam kita ya. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa.